Setelah diumumkannya judul resmi film keempat Spider-Man di MCU, yaitu Spider-Man Brand New Day melalui ajang CinemaCon tahun ini, akhirnya mulailah bermunculan berbagai informasi seputar proyek yang satu ini. Dan baru-baru ini menghebohkan jagat X dan bahkan sampai sempat trending di Amerika yang menyebut satu nama yang akan menjadi villain yang akan ditampilkan melalui film tersebut, yaitu Mr. Negative. Universe, let's talk about it. Jadi baru-baru ini ada kabar dari Marvel Studios bahwa mereka sebenarnya sedang mencari aktor Asia yang berusia sekitar 30-50 tahun untuk memerankan sebuah karakter rahasia dalam film Spider-Man Brand New Day. Film ini adalah sequel keempat dari Spider-Man di Marvel Cinematic Universe yang dijadwalkan rilis pada tahun 2026, beberapa bulan setelah perilisan Avengers Doomsday, di mana Tom Holland kembali ditunjuk untuk kembali memerankan karakter Peter Parker. Kabar ini pertama kali muncul dari sumber terpercaya di industri film seperti yang dilaporkan oleh akun Daniel RPK yang memang sering membocorkan informasi casting. Namun perlu diingat, Marvel belum mengkonfirmasi secara resmi siapa karakter yang mereka cari karena karakternya sendiri masih dirahasiakan. Namun informasi dari sumber tersebut membuat banyak penggemar mulai berspekulasi bahwa karakter ini mungkin adalah seorang villain dan merupakan tokoh penting dalam cerita Brand New Day. Dan salah satu nama yang mencuat yang disebutkan melalui spekulasi ini adalah Mr. Negative. Tidak lama setelahnya, aktor yang mengisi suara Mr. Negative dalam game Marvel Spider-Man yang dirilis pada tahun 2018 yaitu Stephen Ouyang membalas sebuah postingan di X dengan kalimat singkat "Hello Peter" yang kemudian memicu berbagai macam tanggapan. Kalimat ini sendiri sebenarnya merupakan referensi langsung ke dialog Mr. Negative di game Marvel Spider-Man pada tahun 2018, di mana dalam game tersebut Mr. Negative sering memanggil Peter Parker dengan nada mengancam untuk menunjukkan sifatnya yang manipulatif dan jahat. Balasan ini sepertinya bisa diartikan sebagai cara Ouyang yang merupakan aktor pengisi suara dalam gamenya untuk menunjukkan dukungannya terhadap ide untuk memasukkan Mr. Negative ke MCU. Bahkan bisa menjadi sebuah sinyal bahwa dia sedang dipertimbangkan untuk peran tersebut. Namun, sekali lagi ini belum menjadi konfirmasi resmi, masih sebatas spekulasi. Kita bahas dulu siapa itu Mr. Negative. Nama aslinya adalah Martin Lee. Dia merupakan karakter jahat dalam dunia Spider-Man yang pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 546 yang dirilis pada tahun 2008 yang merupakan bagian dari alur cerita Brand New Day. Dia diciptakan oleh penulis Dan Slott dan ilustratornya adalah Steve McNiven. Martin Lee awalnya merupakan seorang pria Tiongkok yang terlibat dalam perdagangan manusia. Dia adalah bagian dari kelompok kriminal yang dikenal sebagai Snakeheads, sebuah sindikat yang menyelundupkan imigran gelap dari Tiongkok ke Amerika. Suatu hari, dia berada di kapal yang bernama Golden Mountain yang membawa banyak imigran gelap. Namun kapal itu mengalami kecelakaan di lepas pantai Amerika karena badai besar. Banyak penumpang yang tewas, termasuk pria yang sebenarnya bernama Martin Lee. Pria yang kita kenal sebagai Martin Lee sebenarnya adalah seorang penyelundup tanpa nama yang selamat dari kecelakaan tersebut. Setelah kapal karam, dia mencuri identitas Martin Lee yang merupakan salah satu korban yang tewas untuk memulai hidup baru di Amerika. Dengan identitas curian ini, dia berusaha membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi masa lalunya sebagai penjahat tidak bisa begitu saja diluputkan. Setelah mencuri identitas Martin Lee, pria ini ditangkap oleh sindikat kriminal lain di Amerika, yaitu kelompok yang dipimpin oleh Simon Marshall. Marshall ini adalah ilmuwan kriminal yang sedang mengembangkan obat eksperimental bernama D-Light, sebuah zat yang seharusnya memberikan kekuatan super kepada penggunanya. Pria yang kini menyamar sebagai Martin Lee dipaksa untuk menjadi subjek uji coba obat ini bersama dengan dua orang lainnya, yaitu Tyrone Johnson dan Teddy Bowen yang kemudian menjadi superhero yang bernama Cloak and Dagger. Eksperimen ini kemudian mengubah hidupnya. Serum D-Light memberikan kekuatan super kepada Martin Lee, tapi juga memisahkan kepribadiannya menjadi dua sisi yang berlawanan. Martin Lee sebagai sisi baik yang muncul sebagai filantropis dan pendiri FEAST alias Food Emergency Aid Shelter and Training, yaitu sebuah organisasi yang membantu orang miskin dan tunawisma di New York. Di sisi ini, dia adalah pria yang lembut, peduli, dan ingin menebus dosa masa lalunya. Sementara Mr. Negative adalah sisi jahat yang menjadi pemimpin geng kriminal bernama Inner Demons yang beroperasi di Chinatown di New York. Sebagai Mr. Negative, dia kejam, manipulatif, dan haus akan kekuasaan. Kekuatan yang dia dapatkan dari serum D-Light memungkinkannya mengendalikan energi hitam dan putih alias Dark Force dan Light Force yang memberinya kemampuan untuk mengubah orang lain menjadi pengikutnya dengan menyentuh mereka. Seperti pencucian otak, dia juga bisa meningkatkan kekuatan fisiknya sendiri dan menggunakan energi gelap untuk membuat senjata seperti pedang energi.
dan memanipulasi emosi serta pikiran orang lain. Sebagai Martin Lee, dia sering berinteraksi dengan Peter Parker karena Fisk menjadi tempat di mana Bibi May bekerja sebagai relawan. Peter awalnya mengagumi Martin Lee karena kebaikan hatinya, tapi dia tidak tahu bahwa Martin Lee memiliki sisi gelap sebagai Mr. Negatif. Sebagai Mr. Negatif, dia menjadi musuh besar Spider-Man karena aktivitas kriminalnya, seperti perdagangan obat terlarang dan kekerasan di Chinatown. Dalam alur cerita Brand New Day, Mr. Negatif berusaha untuk memperluas kekuasaannya dengan mengendalikan geng-geng lain di New York yang membuatnya sering bentrok dengan Spider-Man. Salah satu momen penting adalah ketika dia mencoba mengendalikan Spider-Man dengan energinya, tapi Peter Parker berhasil melawan. Uniknya, Martin Lee dan Mr. Negatif benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Ketika dia berubah menjadi Mr. Negatif, penampilannya berubah total, dan dia tidak ingat apa yang dilakukan dirinya sebagai Martin Lee. Begitupun sebaliknya, mirip-mirip seperti Mark Spector, Stephen Grant, dan Jack Lockley. Mr. Negatif adalah salah satu penjahat utama dalam game Marvel Spider-Man yang dikembangkan oleh Insomniac untuk PlayStation. Di sini dia diperankan oleh Stephen Ouyang dan penampilannya sangat mirip dengan komik, tapi dengan beberapa penyesuaian. Mr. Negatif juga muncul dalam beberapa serial animasi Spider-Man, meskipun perannya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan di komik maupun di game, seperti di Spider-Man The Animated Series pada tahun 2017. Dia juga muncul dalam game Marvel Future Fight serta di Marvel Contest of Champions. Petunjuk kehadiran Mr. Negatif di MCU sebenarnya sudah bisa kita temukan di beberapa film sebelumnya. Seperti dalam film Spider-Man Far From Home, di adegan awal kita bisa melihat banner besar bertuliskan Fisk yang terlihat di salah satu ruangan. Selain itu, Happy Hogan yang diperankan oleh Jon Favreau menyebutkan bahwa dia bekerja sama dengan Fisk untuk membantu orang-orang yang terdampak setelah kejadian The Blip. Lalu, dalam film Spider-Man No Way Home, kita juga bisa melihat banner serupa dengan vandalisme Mysterio Was Right. Seperti yang kita ceritakan tadi, dalam komik maupun game, Fisk adalah organisasi amal yang didirikan oleh Martin Lee, alter egonya Mr. Negatif, dan organisasi inilah tempat di mana Bibi May sering bekerja sebagai relawan dan juga tempat di mana Peter Parker pertama kali bertemu dengan Martin Lee. Kehadiran Fisk di MCU menunjukkan bahwa organisasi ini sudah ada di dunia Spider-Man versi MCU dan mungkin saja Martin Lee adalah pendiri Fisk yang kemudian menjadi petunjuk bahwa Martin Lee mungkin sudah ada di latar belakang cerita Spider-Man selama ini, tapi belum diperkenalkan secara langsung. Dalam film Spider-Man No Way Home ada adegan di mana Peter Parker berayun-ayun di saluran kereta bawah tanah, di mana adegan ini kemudian mengingatkan para penggemar kepada momen ikonik dalam game Marvel Spider-Man pada tahun 2018 di mana Spider-Man melawan Mr. Negatif dalam pertarungan besar di kereta bawah tanah. Dalam game tersebut, Mr. Negatif menggunakan kereta bawah tanah sebagai lokasi untuk menyebarkan virus Devil's Breath yang menjadi salah satu konflik utama cerita. Adegan ini sangat memorable untuk para fans karena menunjukkan kekuatan Mr. Negatif dan intensitas pertarungannya dengan Spider-Man. Beberapa waktu yang lalu juga ada informasi yang menyebutkan bahwa Disney Plus akhirnya membuat sebuah kronologi dalam platform Disney Plus mereka di mana serial Cloak and Dagger dijadikan canon dengan cerita MCU. Hal ini kemudian membuka peluang untuk memperkenalkan Martin Lee sebagai bagian dari latar belakang Marvel Cinematic Universe. Kalau cerita Cloak and Dagger benar-benar dimasukkan sebagai cerita yang canon dengan MCU. Sama seperti bagaimana mereka akhirnya menganggap cerita Daredevil di Netflix menjadi cerita yang canon dengan MCU, yang kemudian dilanjutkan dengan Daredevil Born Again. Lantas, siapakah yang cocok untuk memerankan karakter ini? Kandidat pertama mungkin adalah Stephen Ouyang, di mana dia berusia 41 tahun dan cocok dengan deskripsi dari Daniel RPK, di mana Marvel mencari aktor dengan rentan usia 30-50 tahun. Dia juga merupakan seorang aktor yang memang mengisi suara dan memerankan karakter Mr. Negatif dalam game Marvel Spider-Man tahun 2018 dan juga sequelnya pada tahun 2023. Dia juga punya pengalaman akting sebagai koordinator aksi dan aktor dalam film seperti Mission Impossible The Final Reckoning, dan reaksinya melalui postingan X tentu memunculkan berbagai spekulasi. Sayangnya, meskipun Stephen Ouyang memiliki pengalaman acting, tapi peran utamanya sebagai Mr. Negatif hanya melalui motion capture dan pengisi suara, bukan live action. Jadi Marvel mungkin ingin aktor dengan pengalaman live action yang jauh lebih menonjol. Maka ini akan membawa kita ke aktor yang kedua yang mungkin saja akan memerankan karakter ini, yaitu Steven Yeun, yang juga berusia 41 tahun. Dia terkenal lewat perannya
pernah di serial The Walking Dead sebagai Glenn Rhee dan juga pernah bermain dalam film Minari pada tahun 2020 yang membuatnya dinominasikan Oscar. Dia pernah dirumorkan akan memerankan karakter Sentry dalam film Thunderbolts. Namun, kabar terakhir menyebutkan kalau dia menarik diri dari peran tersebut yang kemudian digantikan oleh Louis Pullman yang akan segera kita saksikan dalam film Thunderbolts. Dengan demikian, Steven Yeun sebenarnya memiliki ikatan kerjasama dengan Marvel karena sebelumnya mereka sudah pernah berbicara tentang kerjasama. Jika dia pada akhirnya menarik diri dari peran Sentry dalam film Thunderbolts, maka dia bisa mendapatkan kesempatan lainnya untuk bermain di MCU melalui karakter lain. Dan bukan tidak mungkin peran Mr. Negatif akan jatuh ke tangannya. Steven Yeun adalah aktor yang sangat dihormati dengan kemampuan untuk memerankan karakter yang cukup kompleks. Dan dia punya basis penggemar yang cukup besar yang bisa menarik lebih banyak lagi penonton untuk menyaksikan Spider-Man Brand New Day. Namun masalahnya Steven Yeun belum pernah memainkan karakter villain besar dalam film aksi. Jadi Marvel mungkin perlu untuk melihat apakah dia cocok untuk peran tersebut atau tidak. Atau ada dua nama yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam jajaran fancast. Yang pertama adalah Lee Byung-hun yang pernah muncul dalam film G.I. Joe The Rise of Cobra pada tahun 2009 dan G.I. Joe Retaliation pada tahun 2013. Dia juga pernah muncul dalam film Terminator Genesis dan terakhir kita melihatnya dalam serial Netflix yaitu Squid Game sebagai frontman. Dia dikenal karena kemampuan aktingnya yang juga luar biasa dan memenangkan begitu banyak penghargaan serta fasih berbahasa Inggris meskipun dengan aksennya. Hanya saja masalahnya sekarang usianya sudah 54 tahun, meskipun tidak jauh dari rentan usia yang dicari oleh Marvel. Peran ini sepertinya cocok untuk Lee Byung-hun. Atau nama terakhir yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam jajaran cast adalah Brian T. Usianya masih 48 tahun dan dikenal lewat perannya dalam film The Fast and the Furious Tokyo Drift pada tahun 2006 sebagai DK. Dia juga pernah bermain dalam film The Wolverine pada tahun 2013 dan yang terakhir dia bermain dalam serial Reacher. Brian T sendiri sangat fasih berbahasa Inggris tanpa aksen yang kental. Jadi ini penting untuk peran yang membutuhkan dialog yang manipulatif. Maka Brian T rasanya cocok untuk memerankan karakter Mr. Negatif alias Martin Lee. Kembali lagi ke rumor tentang Mr. Negatif ini. Kabar yang menyebutkan bahwa Marvel sedang mencari aktor dengan rentang usia 30-50 tahun sebenarnya cukup bertentangan atau bertolak belakang dengan rumor yang beredar belakangan ini, yaitu Spider-Man Brand New Day dikabarkan akan memiliki villain utama wanita yang kita curigai adalah Manage yang aktornya juga sedang dicari oleh Marvel Studios. Maka mungkin saja karakter Martin Lee alias Mr. Negatif tidak akan dijadikan sebagai villain untuk film Spider-Man Brand New Day ini. Keberadaannya kemungkinan besar hanya sebatas akan diperlihatkan saja. Sementara role-nya untuk menjadi villain kemungkinan akan diceritakan di film berikutnya. Karena rasanya akan sangat sayang sekali kalau karakter ini arc-nya terlalu pendek hanya untuk satu film saja. Tapi entahlah, kita tunggu saja kabar terbaru seputar penggarapan proyek film Spider-Man Brand New Day. Seperti yang pernah saya bilang, ketika judul ini sudah resmi diumumkan, artinya proyek ini sedang berjalan dan kita akan mendapatkan begitu banyak informasi-informasi yang beredar tentang penggarapan proyek yang satu ini. Tom Holland sendiri sekarang masih sibuk dalam proses syuting di Odyssey karya Christopher Nolan yang menandakan bahwa proyek ini masih jauh dari proses syuting. Maka kita tunggu saja kabar selanjutnya. Bagaimana menurut kalian tentang spekulasi karakter Mr. Negatif yang akan dimunculkan dalam film Spider-Man Brand New Day? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktu kalian sudah menonton video ini. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.